Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. 10 putaran, ucap Lindong. Ketika kata-kata Lindong ini terdengar, seluruh tempat dibuat gempar. Generasi muda klan yang memandang Lindong, seolah-olah dia orang gila. Dalam Lin Clan, bakat Lin King dan Lin Mu adalah yang kedua setelah Lin Langtian. Selain itu, mereka berdua adalah saudara kembar, maka koordinasi mereka tidak tertandingi. Bahkan seorang praktisi manifestasi awal akan merasa sulit untuk mengalahkan kekuatan gabungan mereka, namun, Lindong benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkan mereka dalam 10 putaran. Ucap generasi muda klan. Dari apa yang bisa mereka lihat, ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sombong, tetapi ketidaktahuan dan mengundang penghinaan bagi diri sendiri. Ucap generasi muda klan. Sementara generasi muda klan mencibir dan diejek, alis hitam Lin Keer yang berada di antara mereka sedikit dirajut bersama, sementara matanya menatap tajam pada sosok Lindong. Meskipun dia agak terkejut bahwa Lindong mampu mengalahkan Wang Yan sebelumnya di Great Wastelands Ancient Tablet, jujur saja, meskipun Wang Yan dianggap jenius, dia agak kurang dibandingkan Lin King dan Lin Mu. Ucap Lin Keer, mengucapkan kata-kata gila di tempat seperti itu benar-benar tidak cocok sama sekali, ucap seseorang. Keer, apakah ini Lindong yang kamu bicarakan yang telah mengalahkan Wang Yan dari klan Wang? Dia belum menunjukkan keahliannya tetapi kesombongannya memang tidak lebih lemah dari Wang Yan, ucap generasi muda klan. Sementara Lin Keer mengerutkan kening, tawa seorang wanita terdengar di sisinya. Dia tanpa sadar memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat beberapa wanita cantik berkerumun di belakangnya. Para wanita ini sangat cantik dan memiliki banyak pelamar di antara putra-putra klan. Setelah melihat mereka semua di satu tempat, putra-putra klan sekitarnya juga buru-buru berkerumun. Hehe, adik perempuan Lin Sue benar, Lindong ini tidak memiliki banyak keterampilan namun dia berbicara tentang hal-hal yang agak besar. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk mengeluarkan omong kosong seperti itu, ketika dia kalah di tangan kakak laki-laki Lin King dan Lin Mu. Salah satu putra klan berbicara dengan cara mendukung kepada wanita muda cantik yang telah berbicara dengan Lin Keer, sementara yang lainnya cepat-cepat setuju dan tertawa. Sangat jarang saat ini melihat seseorang yang berani menjadi begitu sombong di depan kakak laki-laki Lin Langtian, ucap wanita muda cantik yang dikenal sebagai Lin Sue yang tersenyum manis. Segera setelah itu, dia menatap Lin Keer dan melanjutkan, Keer, apakah menurutmu Lindong benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang kakak laki-laki Lin Langtian? Kamu dapat menonton dan melihatnya sendiri. Jawab Lin Keer dengan sikap acuh tak acuh. Hehe, aku jarang melihat kamu menyebutkan anggota keluarga cabang dari waktu ke waktu, mungkinkah kamu menyukai Lindong ini? Ucap Lin Sue lalu bergerak maju, agak senang dengan dirinya sendiri saat dia tertawa. Namun, sepertinya Lindong akan mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Ucap Lin Sue. Alis hitam Lin Keer yang banyak dirajut menjadi satu, tetapi dia tidak bisa diganggu dengan wanita muda ini yang begitu tergila-gila dengan Lin Langtian sehingga tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Kemungkinan bahwa dalam hatinya, semua pria selain Lin Langtian adalah sampah. Namun, ejekan serupa agak umum di arena pertempuran saat ini. Bagaimanapun, mereka benar-benar tidak dapat menerima tindakan Lindong. Bocah bodoh dan sombong, kamu sebenarnya berani membuat pernyataan seperti itu. Mari kita lihat bagaimana kamu mengambil wajah kamu ketika kamu kalah. Di bilik tempat duduk emas, mata sesepuh berambut abu-abu berubah dingin saat dia mencibir. Di satu sisi, Lin Langtian dengan apatis memandang Lindong. Bahkan seorang praktisi tahap manifestasi awal akan merasa sulit untuk memenangkan kekuatan gabungan saudara Lin King dan Lin Mu, ditambah, aura Lindong hanya setengah langkah menuju manifestasi, namun ia benar-benar berani membuat pernyataan berani seperti itu. Seseorang benar-benar tidak tahu apakah dia memiliki kartu truf atau dia sedang mencari kematian, ucap seseorang. Karena Lindong memiliki semangat yang heroik,
Lin Qing dan Lin Mu, kalian berdua harus menemaninya. Tetua jubah hitam yang tampaknya memiliki status yang agak tinggi melambaikan tangannya pada saat ini dan memerintahkan dengan nada acuh tak acuh. Siap, jawab Lin Qing dan Lin Mu. Setelah mendengar kata-kata tetua jubah hitam, Lin Qing dan Lin Mu dengan dingin berteriak ketika mereka bergerak dan dengan rapi terbang ke arena tertinggi. Tatapan sedingin es mereka mengunci Lindong. Sikap yang ditunjukkan terakhir ini jelas telah menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Duo ini tidak membuang waktu, begitu mereka muncul, mereka dengan kejam menginjak tanah ketika 2,5 langkah menuju manifestasi meledak dalam sekejap. Undulasi Yuan Power yang kuat berdesir di arena, memancarkan gelombang tekanan kuat dan menarik beberapa teriakan berbahaya. Kamu Lindong kan? Aku benar-benar ingin melihat hari ini kualifikasi seperti apa yang kamu harus lakukan sehingga berani untuk memaksa kita berdua keluar dari arena dalam 10 putaran. Ucap Lin Qing. Kekuatan Yuan yang kuat bergelombang di sekitar Lin Qing saat dia menatap dan Lindong dan mencibir. Aku benar-benar berharap bahwa kamu bukan hanya sebagai bantal bersulam, atau ini akan terlalu membosankan. Lin Mu juga berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Status mereka di klan tidak biasa, bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lin Langtian, mereka masih di antara 3 besar. Setelah bertemu dengan anggota keluarga cabang seperti Lindong yang berani berbicara kepada mereka sedemikian rupa, bagaimana mungkin tidak ada amarah di hati mereka? Bagaimana kalau kita mulai? Ucap Lindong. Namun, Lindong tampaknya mengabaikan kemarahan mereka berdua saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Suaranya tenang, tidak sedikit pun dipengaruhi oleh aura kuat dan kuat duo ini. Bang, nada datar Lindong tidak diragukan lagi mirip dengan percikan yang benar-benar memicu kemarahan di hati duo Lin Qing. Mata keduanya langsung menjadi sedingin es ketika tubuh mereka maju ke depan. Yuan Power yang kuat dengan cepat mengembun di pusat telapak tangan mereka, menyebabkan suara ledakan sonik rendah ketika mereka dengan kejam menargetkan titik-titik vital Lindong pada sudut yang licik. Keduanya menampilkan koordinasi yang mencengangkan. Mereka menyerang seolah-olah mereka menjadi satu, sehingga sulit untuk dipertahankan. Namun, dalam menghadapi serangan terkoordinasi dengan sangat baik dari pasangan ini, ekspresi Lindong tidak terganggu sama sekali. Tubuhnya tidak bergerak, berdiri kokoh bagaikan karang, sementara telapak tangannya terbalik, dengan paksa dan sepenuhnya menghentikan pukulan yang masuk setengah meter dari tubuhnya. Wus-wus. Di arena, tubuh Lindong bahkan tidak bergetar ketika dia menangkap serangan duo, dan hanya tinju dan telapak tangan yang teredam yang memukul dengan cepat terdengar keluar. Ketika mereka menyaksikan pertukaran di arena, ekspresi dari beberapa penonton yang lebih cerdas segera tumbuh agak serius. Semua orang bisa tahu bahwa Lindong dengan mudah berurusan dengan serangan gabungan duo Lin Qing. Telapak tangannya sepertinya telah menjadi dinding besi, menyebabkan serangan duo Lin Qing tidak dapat mencapai tubuhnya. Ucap seseorang. Dari langkah ini sendiri, mereka bisa mengatakan bahwa Lindong memang memiliki beberapa kemampuan untuk mendukung kata-katanya yang sombong. Namun, ini masih belum cukup untuk mengalahkan duo Lin Qing dalam 10 putaran. Ucap seseorang. Setiap tatapan di arena pertempuran besar dikumpulkan di tempat ini. Mereka menahan napas ketika mereka diam-diam menyaksikan serangan cepat dan keras yang memusingkan, sementara mereka terus menghitung jumlah putaran dalam pikiran mereka. Di bilik tempat duduk terpencil, Lin Zentian dan yang lainnya tegang tak tertandingi saat mereka menatap arena tertinggi, wajah mereka sedikit terkejut bahwa Lindong benar-benar bisa setenang gunung dalam menghadapi kekuatan gabungan dari keduanya. Setengah langkah menuju manifestasi Lin Qing dan Lin Ken, yang cukup untuk melawan praktisi tahap manifestasi awal. Namun, sedikit kecemasan terlihat di mata mereka. Meskipun itu bagaikan jalan buntu di arena, 10 putaran akan cepat habis. Lindong ini memang memiliki beberapa kemampuan, ucap seseorang. Pertarungan yang intens di arena juga menyebabkan anggota klan utama agak terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Lindong akan cepat hancur, tetapi adegan di depan mata mereka membuat mereka mengerti bahwa kekuatan Lindong memang cukup untuk menyaingi duo Lin Qing dan Lin Mu. Ketika Lin Ke melihat ini, dia juga diam-diam menghela nafas lega, diam-diam sedikit heran dengan kemajuan Lindong. Di Great Wastelands Ancient Tablet, kekuatan Lindong hanya pada tahap awal Ki Creation, untuk berpikir bahwa ia sudah sekuat ini setelah 1 tahun yang singkat. Ini sudah ronde ke-8,
namun orang itu masih bertahan seperti kura-kura. Ketika ronde ke-10 tiba, klaim Lindong akan secara alami hancur. Di samping, Lin Xue mencibir dan berkata, dia sepertinya tidak mau melihat Lindong menunjukkan kesan apapun. Meskipun dia sekarang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong yang tidak menunjukkan tanda-tanda dikalahkan, bahkan dalam situasi 2 lawan 1, adalah salah satu keberadaan puncak di klan. Di area tempat duduk emas, para tetua yang mengawasi pertukaran itu sedikit terdiam untuk sesaat, terutama para tetua berjubah abu-abu dan berambut hitam, yang ekspresinya sedikit jelek. Mereka secara alami bisa mengatakan bahwa sampai sekarang, Lindong belum pernah benar-benar menyerang. Di sisi lain, kekuatan penuh duo Lin King tidak berhasil menembus radius setengah meter di sekitar tubuh Lindong. Perbedaan antara para pihak bisa dianggap telah benar-benar terungkap pada saat ini, ucap para tetua. Tangan Lin Langtian yang semula bergesekan di atas meja sudah benar-benar berhenti pada saat ini. Dia menatap arena dan akhirnya membuka mulutnya seperti suara yang mirip dengan sumur tua tanpa riak terdengar, sedikit mampu, namun, itu sudah putaran ke-9. Bang! Undulasi Yuan Power yang kuat tiba-tiba menyebar di arena. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan, hanya untuk melihat bahwa Lin King dan Lin Mu benar-benar tersentak mundur beberapa langkah. Sebaliknya, dari awal hingga akhir, angka itu belum bergerak setengah langkah ke-10. Sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, tetapi pada saat ini, 9 putaran telah berlalu. Ucap Lin King, Lindong, kamu memang sangat kuat, namun, aku khawatir ini saatnya bagimu untuk membayar harga kesombonganmu. Ucap Lin King. Ekspresi pada Lin King saat ini agak jelek, tapi segera setelah itu, dia menghela napas dalam-dalam saat dia dengan dingin mendeklarasikan. Dia mengakui kekuatan Lindong, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa Lindong akan dapat sepenuhnya menyapu mereka dari arena dalam satu putaran. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ucap Lindong. Namun, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mendengar suara dingin Lin King. Dia menatap keduanya, tubuhnya sedikit melintir dan akhirnya mengambil inisiatif untuk pertama kalinya dan melangkah maju. Alasan mengapa aku akan bergerak di babak ke-10 adalah karena aku tidak punya dendam denganmu. Aku sudah memberikan wajah yang cukup, selanjutnya, saatnya untuk melihat kemampuan kamu. Ucap Lindong. Ledakan. 2R. Begitu dia melangkah maju, arena kerucut yang sangat besar tampaknya bergetar ketika tekanan yang mencekik tiba-tiba membentang dari tubuh Lindong seperti badai. Mundur. Ucap Lin King. Ketika mereka merasakan tekanan mencekik, Lin King dan Lin Mu tiba-tiba berkontraksi. Tubuh mereka dengan marah mundur, sementara kekuatan Yuan di tubuh mereka didesak keluar tanpa syarat. Sky Shattering Devil Tablet Palm. Ucap Lindong. Penuh semangat tanpa Yuan Power tiba-tiba meledak dari tubuh duo Lin King. Segera setelah itu, secara langsung mengembun menjadi tablet iblis raksasa di atas kepala keduanya. Tablet iblis melayang di langit, memancarkan tekanan yang mencengangkan. Orang bisa mengatakan bahwa duo Lin King telah menggunakan semua yang mereka miliki. Undulasi Yuan Power ini cukup untuk melawan praktisi tahap manifestasi awal. Membunuh. Raungan rendah terdengar dari mulut duo Lin King ketika tablet iblis raksasa langsung turun, membawa bersamanya kekuatan destruktif yang sangat ganas, karena dengan kejam menghantam, Lindong di bawah pengawasan tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya. Swiss. Menanggapi serangan terakhir duo Lin King, sosok Lindong tiba-tiba menjadi tidak jelas seperti kabut. Tubuhnya melangkah di udara seperti gumpalan asap hijau, dan setelah setiap langkah yang diambilnya, sebuah bayangan akan muncul di belakangnya. Dalam sekejap mata, 9 bayangan muncul di langit. 9 Destruction Purple Shadow, ucap Lindong. Ketika Afterimage ke-9 muncul, aura yang dipancarkan dari tubuh Lindong tiba-tiba mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat yang sama, cahaya terik gemerlapan melayang dari tubuh Lindong. Segera, badai energi murni terbentuk di sekitar Lindong. Ledakan. 2R. Ketika cahaya yang terik muncul, tinju keluar, dengan keras menabrak tablet iblis di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, badai Yuan Power yang mengejutkan muncul di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Badai memenuhi langit ketika teriakan dingin tiba-tiba bergema. Bang! Saat teriakan itu memudar, retakan langsung menyebar pada tablet iblis raksasa.
Pada akhirnya, tablet iblis terkondensasi dari kekuatan penuh duo Lin King langsung meledak di bawah tatapan Lindong, dan membuat kaget pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Celepuk. Di langit, kulit mereka berdua berubah menjadi putih pucat saat mereka memuntahkan darah segar. Tubuh mereka melesat seperti peluru artileri, membentuk garisan berkilometer panjangnya di arena. Saat mereka menatap pada dua tanda tak sedap dipandang di arena, arena terdiam dan mendadak gempar. Mereka dikalahkan, ucap seseorang. Di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, di babak final, Lin King dan Lin Mu, dua orang jenius yang berada di urutan kedua setelah Lin Langtian di Lin Clan, sepenuhnya dikalahkan di tangan Lindong. Ucap seseorang. Dalam sekejap, guncangan hebat naik ke wajah semua orang sedikit demi sedikit. Mereka memandangi dua bekas luka dalam yang tak sedap dipandang di arena raksasa ini, keheranan di hati mereka pasti meningkat hingga batasnya. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti ini. Semua orang percaya bahwa Lindong telah mengucapkan kata-kata sombong sebelumnya. Namun, pada saat ini, cemoohan orang-orang, yang awalnya memiliki mulut penuh cemoohan dan bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus, perlahan-lahan membeku. Mereka tampak agak lucu dan menggelikan seperti badut. Keheningan yang mematikan menyelimuti arena pertempuran yang sangat besar itu. Pada akhirnya, itu dipecahkan oleh tepuk tangan di langit yang tiba-tiba meletus. Tatapan yang sekali lagi melihat ke arah sosok muda itu tidak lagi memiliki jejak ejekan, dan sebaliknya, hanya penghormatan untuk yang kuat. Selama beberapa tahun ini, sebagian besar anggota klan utama yang menikmati kemuliaan tanpa batas selama pertemuan Lin Clan, sementara keluarga cabang hanya dapat pengurangan karena menjadi bagian dari latar belakang klan. Namun, hari ini, mereka melihat untuk pertama kalinya seorang peserta keluarga cabang memperlihatkan sisi yang kuat. Ucap seseorang yang mengamati. Selain itu, tidak ada kekurangan orang yang benar-benar cerdas di tempat ini. Dalam pertempuran 10 putaran sebelumnya, mereka jelas mengerti bahwa Lindong tidak bertindak dalam 9 putaran pertama dan sepenuhnya bertahan, yang memungkinkan Lin King dan Lin Mu untuk menyerang. Satu-satunya saat Lindong benar-benar menunjukkan tangannya berada di langkah terakhir. Ucap seseorang mengamati. Banyak orang percaya bahwa jika Lindong telah menggunakan langkah itu pada awalnya, Lin King dan Lin Mu bahkan tidak akan punya waktu untuk berdiri dengan mantap di arena sebelum mereka akan dikalahkan dengan sedih. Lindong telah bertahan selama 9 putaran dan hanya bergerak di putaran ke-10. Dari sudut pandang tertentu, ini memang memberi wajah yang cukup untuk kemampuan duo Lin King. Dengan cara ini, bahkan jika mereka berdua kalah pada akhirnya, mereka tidak akan malu, dan dengan demikian menunjukkan pertimbangan untuk wajah klan utama. Setelah semua itu, mengingat kemampuan para tetua klan, mereka harus bisa membedakan ini, ucap seseorang. Mendengar hal ini, beberapa orang diam-diam agak terkejut. Lindong telah menunjukkan sisi yang paling mendominasi ketika dia muncul, menyebabkan beberapa orang tidak bisa tidak menganggapnya sebagai orang yang kurang ajar, namun, tindakan yang baik ini menyebabkan beberapa dari mereka merasa sedikit kagum di hati mereka. Dong Er telah menang, ucap Lin Zentian. Lin Zentian dan kelompoknya juga agak heran ketika mereka menatap arena, dan benar-benar linglung untuk sementara waktu. Mereka tahu betul kekuatan Lin King dan Lin Mu di Lin Clan, namun, 2,5 langkah ke praktisi manifestasi, yang kekuatan gabungannya bisa menyaingi praktisi tahap manifestasi awal, telah menderita kekalahan telak di tangan Lindong. Tingkat menakutkan apa yang telah dicapai kekuatan Lindong, ucap seseorang. Haha, selamat saudara Lin Zentian. Keluarga cabang kota Yan benar-benar mengangkat alis dan menusungkan dada kali ini, ucap seseorang. Sementara Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya terkejut karena kekuatan Lindong, tawa ucapan selamat tiba-tiba terdengar dari sekitar. Lin Zentian melihat dan menemukan berbagai kepala keluarga cabang sekitarnya berkerumun, wajah mereka penuh senyum. Senyum mengejek yang mereka kenakan sekarang memiliki rasa sanjungan. Yang terkuat dari keluarga cabang ini adalah tahap penciptaan form atau penciptaan Qi, sedangkan yang terlemah adalah tahap Yuan dan canggih. Meskipun keluarga Yan City Lin tidak jauh berbeda dari mereka, yang abnormal seperti Lindong telah muncul, segera meningkatkan status mereka. Ketika dua manifestasi setengah langkah Lin King kalah di tangan Lindong, seberapa kuat dia sebenarnya?
Ucap seseorang. Bagaimana mungkin keluarga cabang ini yang bahkan tidak memiliki praktisi tahap penciptaan ki berani untuk tidak menunjukkan sopan santun di depan Lin Zentian dan yang lainnya? Ucap seseorang. Menanggapi orang-orang pragmatis ini, Lin Zentian menyeringai di dalam hatinya, namun dia masih mengenakan senyum di luar saat dia menangkupkan kedua tangannya dan mengobrol dengan mereka. Dia menatap wajah-wajah memuji di sekitarnya, dan tiba-tiba merasa hidungnya sedikit pengap. Pada setiap pertemuan klan, yang ia terima hanyalah ironi dan sindiran menghanguskan. Hari ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun hal seperti itu terjadi. Di satu sisi, Lin Xiao dengan lembut menepuk bahu Lin Zentian. Dia juga tahu persis bertahun-tahun orang tua itu menunggu hari ini. Sementara tempat itu gempar, anggota klan utama terdiam. Adegan ini juga merupakan kejutan besar bagi mereka. Bahkan kekuatan gabungan dari Lin Qing dan Lin Mu bukanlah pertandingan yang setara bagi Lin Dong. Sepertinya di Lin Clan ini, hanya Lin Langtian yang dapat meredam semangat Lin Dong. Dia memang memiliki sedikit keterampilan, ucap Lin Xue. Pada saat ini, bahkan Lin Xue hanya bisa bergumam dengan marah. Dia memandang Lin Ke'er, dan bertentangan dengan harapannya, Lin Ke'er muncul dan agak senang, menyebabkan Lin Xue langsung berkomentar, apa yang membuat kamu bahagia? Semakin mereka merayakan, semakin menyedihkan, ia akan berakhir ketika Lin Langtian dipaksa untuk bertindak. Jaga urusanmu sendiri dan berhenti menggerutu di telingaku. Ucap Lin Ke'er. Wajah cantik Lin Ke'er sedikit gelap, tampaknya agak tidak tahan dengan Lin Xue saat dia memarahi yang terakhir. Setelah ditegur oleh Lin Ke'er, ekspresi Lin Xue berubah sedikit jelek. Namun, karena status tinggi Lin Ke'er di klan, Lin Xue hanya bisa mendengus dan memutar kepalanya. Setelah melihat Lin Xue akhirnya menutup mulutnya, Lin Ke'er diam-diam menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sosok yang sekarang menarik perhatian semua orang. Tangannya yang putih pucat sedikit mengepal ketika dia bergumam di dalam hatinya, haruskah kamu benar-benar memaksa Lin Langtian untuk bertindak? Dia sangat jelas mengerti bahwa meskipun Lin Dong telah mengalahkan Lin Qing dan Lin Mu, dan menunjukkan kekuatan yang mencengangkan, ini tidak berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk bersaing melawan Lin Langtian. Bakat dan kekuatan tersembunyi yang terakhir benar-benar terlalu menakutkan. Jika dia benar-benar bergerak hari ini, Lin Dong akan menghadapi konsekuensi yang mengkhawatirkan. Di arena tertinggi, dalam arena pertempuran yang megah dan luar biasa, Lin Dong berdiri tegak lurus seperti tombak, memungkinkan tatapan semangat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya sementara ekspresinya tetap tenang. Dia melirik Lin Qing dan Lin Mu yang dikalahkan, sebelum perlahan memutar kepalanya dan melihat ke arah area tempat duduk emas, dengan kuat mengunci sosok yang belum bergerak sejak awal hingga akhir. Sekarang, apakah kualifikasiku sudah cukup? Ucap Lin Dong. Suara datar Lin Dong terdengar di langit, bergema di telinga semua orang. Segera, napas semua orang dengan mantap mulai melemah. Lin Dong memang masih bertekad menantang Lin Langtian. Ucap seseorang. Namun, tidak ada yang mengejek kata-kata Lin Dong saat ini. Setelah pertempuran 10 putaran besar yang luar biasa dari sebelumnya, tidak ada yang berani menahan penghinaan terhadap remaja keluarga cabang ini. Di bilik tempat duduk emas, ekspresi sesepuh berambut abu-abu itu agak gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Dong akan benar-benar dapat memperoleh kemenangan atas Lin Qing dan Lin Mu dalam 10 putaran. Hehe, benar-benar anak muda yang heroik. Fakta bahwa benih yang luar biasa seperti itu dapat lahir dari keluarga cabang adalah benar-benar nasib baik Lin Clan aku. Tetua jubah ungu dengan ringan bertepuk tangan dan memuji dengan pujian. Memperlakukan klan dengan sangat arogan di depan begitu banyak orang tidak bisa dianggap luar biasa. Dia paling banyak adalah duri yang menonjol, tetua jubah hitam itu berkomentar dengan acuh tak acuh. Keluarga-keluarga cabang tidak memiliki sumber daya yang melimpah untuk mendukung mereka, namun dia dapat mencapai langkah ini. Ini menunjukkan bahwa bakatnya tidak lebih buruk daripada jenius manapun di klan kami. Jika ini tidak bisa dianggap luar biasa, siapakah yang layak atas kata itu? Tetua jubah ungu tersenyum dan menjawab, apakah kamu benar-benar ingin dia menantang Lin Langtian di sini? Status apa yang dia miliki dan status apa yang dimiliki Lin Langtian? Tidak masalah menang atau kalah, itu hanya akan menguntungkan bocah ini pada akhirnya. Alis jubah hitam tua berkerut saat dia berbicara.
Kami sudah sepakat sebelumnya di depan begitu banyak orang, bagaimana mungkin kita menarik kembali pada kata-kata kita? Tetua Jubah Ungu bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Di dalam klan utama, ada juga berbagai faksi yang bertarung satu sama lain dan dia bukan dari faksi Lin Langtian. Oleh karena itu, ia secara alami tidak berniat untuk melindungi Lin Langtian menggunakan segala cara yang mungkin. Di matanya, tidak peduli keluarga klan atau cabang, selama benih yang beredar muncul, itu layak dipromosikan. Darah baru adalah yang paling penting bagi klan besar untuk terus berkembang. Lin Hao, pergi segera untuk menemukan anggota keluarga cabang kota Yan dan mengatur tempat duduk yang baik untuk mereka. Tetua Jubah Ungu menoleh dan memerintahkan seorang tetua di sampingnya. Siap Pak. Setelah mendengar kata-kata ini, tetua segera menjawab sebelum menarik diri. Kamu, ucap tetua jubah hitam. Ketika dia melihat ini, mata sesepuh jubah hitam itu langsung berubah dingin. Dari kelihatannya, yang pertama jelas berencana untuk memenangkan dukungan Lindong. Tidak perlu ribut, ucap Lin Langtian. Namun, sementara keduanya berusaha untuk saling menentang, suara lembut tiba-tiba terdengar. Segera, area tempat duduk emas menjadi lebih tenang ketika beberapa tatapan beralih ke arah suara sebelum berhenti pada sosok muda. Itu Lin Langtian. Karena seseorang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, aku akan membuat pengecualian kali ini, ucap Lin Langtian. Di bawah pengawasan mata yang tak terhitung jumlahnya, Lin Langtian perlahan berdiri dari bilik tempat duduk emas. Lin Langtian sudah bangun, ucap seseorang. Apakah dia akhirnya akan bertindak? Ucap seseorang. Ini adalah pertarungan sejati antara raksasa, aku benar-benar ingin melihat dengan tepat siapa putra surga sejati Lin Clan. Ucap seseorang. Karena keberadaannya, hampir semua orang menyadari, setiap gerakan Lin Langtian akan menimbulkan gelombang. Sekarang setelah dia berdiri, suara-suara gembira yang tak terhitung jumlahnya meletus di arena pertempuran besar. Kakak Lin Langtian akhirnya akan bertindak. Ucap murid utama klan. Anggota klan utama mengenakan wajah penuh kegembiraan. Dalam hati mereka, Lin Langtian adalah dewa perang yang tidak ada duanya. Mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat kuda hitam ini, Lindong, ia akan menjadi redup dan tidak dapat bersinar di tangan Lin Langtian. Ucap seseorang. Lindong itu pasti akan menyesal sesaat lagi. Ucap Lin Sue. Mata Lin Sue praktis terpaku pada sosok yang gemilang itu. Segera setelah itu, dia sedikit senang dengan dirinya sendiri ketika dia melirik Lin ke air yang cemberut. Saat seluruh arena fokus padanya, sosok Lin Langtian bergerak. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di langit di atas arena. Dia melihat ke bawah pada sosok di bawah, saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, Lindong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Berlutut dan mengakui kekalahan, jika tidak, kamu akan jatuh di tempat ini. Di bawah, Lindong mengangkat kepalanya saat senyum dingin terbentuk di wajahnya. Dia mengulurkan jari saat suaranya juga perlahan bergema, menyebabkan banyak orang terperangah. Aku punya dua kata untukmu, mati kau, lalu. Bersambung. Sekian dan terima kasih.